Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru khusus bagi Anda keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT yang sudah cair bantuannya pada pencairan PKH BPNT tahap 1 kemarin. Perlu diketahui ada kabar terbaru lagi, jadwal pencairan bantuan PKH dan BPNT untuk tahap yang kedua. Para KPM ini harus tahu jadwal cairnya PKH dan BPNT tahap kedua, apakah akan dipercepat, dimajukan atau tidak di tahun ini. Kemudian ada informasi yang sangat penting juga terkait, mohon maaf sekali, kategori KPM PKH dan BPNT dengan ciri-ciri yang masuk kelompok ini. Bantuan PKH dan BPNT tahap kedua Anda tidak bisa cair karena sudah dicoret. Apakah Anda termasuk atau tidak? KPM yang sangat menyedihkan ini, pencairannya sudah di stop, tidak bisa dicairkan lagi bantuannya di tahap kedua karena beberapa masalah hal ini. Saya doakan semoga Anda tidak termasuk kategori KPM yang tidak bisa cair di tahap yang kedua. Simak informasi ini hingga selesai. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Perlu diketahui bersama bahwa pencairan PKH dan BPNT tahap kedua itu berdasarkan aturan terbaru, itu cairnya sekarang setiap 3 bulan sekali. PKH BPNT tahap 1 alokasi Januari, Februari, dan Maret itu sudah dicairkan, dan untuk PKH dan BPNT tahap kedua untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni tahun 2025 itu juga dalam waktu dekat akan segera dicairkan di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian informasi yang telah dinantikan, akan ada 4 kelompok kategori KPM PKH dan BPNT yang tidak bisa cair di tahap kedua. Ini adalah khusus bagi KPM PKH dan BPNT yang sudah tidak memiliki komponen PKH di dalam keluarganya. Sebagai contoh, dalam satu keluarga kemarin itu hanya memiliki komponen anak sekolah SMA dan anaknya sudah lulus. Karena efek pemutakhiran data sehingga KPM ini sudah tidak memiliki komponen PKH lagi, dan KPM ini pada tahap kedua di tahun 2025 tidak bisa dicairkan bantuannya. Kemudian kelompok yang kedua KPM PKH dan BPNT yang tidak bisa cair, ini adalah kategori KPM yang sudah mengundurkan diri atau sudah melakukan graduasi sejahtera karena ekonomi. KPM ini sudah dirasa mampu dan sudah mengundurkan diri dari kepesertaan PKH dan BPNT. Kategori KPM ini juga kemungkinan besar tidak bisa cair PKH dan BPNT tahap kedua. Kemudian kelompok yang ketiga KPM yang tidak bisa cair di tahap kedua, ini adalah KPM PKH dan BPNT yang datanya masih terbaca anomali, data tidak benar, tidak valid, baik anomali di rekening maupun anomali di data DTKS. Kemudian kelompok yang terakhir yang keempat KPM PKH dan BPNT yang tidak bisa cair lagi bantuannya di tahap kedua, ini adalah bagi KPM PKH dan BPNT yang sudah diverifikasi kelayakan penerima bantuan sosial yang dilakukan setiap bulannya oleh pendamping maupun oleh pusat. Ternyata KPM ini dicap tidak lolos atau tidak layak lagi menerima bantuan sosial pada saat proses verifikasi kelayakan karena sudah dianggap mampu. Maka KPM ini kemungkinan besar juga
juga tidak bisa cair bantuan PKH dan BPNT pada tahap kedua. Dan itulah beberapa golongan KPM yang tidak bisa cair lagi bantuannya di tahap kedua. Semoga Anda para KPM PKH dan BPNT tidak termasuk kategori golongan KPM yang sudah tidak bisa cair ini. Pada bulan Mei di tahun 2025, ini pemerintah akan mempercepat proses pencairan berbagai macam bantuan sosial. Ini diprediksi akan dipercepat proses pencairannya pada bulan Mei di tahun 2025. Terpantau ada 5 bantuan sosial dari pemerintah yang bersiap akan dicairkan pada bulan Mei ini. Langsung saja, bantuan sosial yang pertama yang akan dicairkan pada bulan Mei di tahun 2025. Ini adalah untuk bantuan PKH tahap kedua untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni. Perlu dipahami bahwa pada bulan Mei ini adalah bulan pencairan bantuan PKH tahap kedua yang dicairkan setiap 3 bulan sekali. Dan ini khusus KPM yang cair lewat kartu KKS Merah Putih maupun yang cair lewat PT Pos Indonesia. Bantuannya akan dicairkan pada bulan Mei ini. Pencairan bantuan PKH tahap kedua itu akan dicairkannya bertahap dan berbeda-beda di masing-masing wilayah. Kemudian bantuan sosial yang kedua yang akan lanjut dicairkan pada bulan Mei tahun 2025. Ini adalah untuk bantuan pangan berupa beras 10 kg. Prediksinya kita sudah ketahui bahwa penyaluran bantuan pangan beras 10 kg itu sudah mulai disalurkan di bulan Januari dan Februari Maret kemarin, dan pada bulan April, Mei, dan Juni itu proses pencairan bantuan beras 10 kg itu diprediksi akan dicairkan pada bulan Mei ini. Proses pencairannya itu menurut informasi dari pemerintah, bantuan beras 10 kg itu hanya disalurkan untuk 6 bulan pertama saja di tahun 2025, pencairannya sampai bulan Juni. Bantuan pangan berupa beras tersebut diberikan kepada sekitar kurang lebih 22 juta keluarga penerima manfaat KPM yang masing-masing akan menerima sebanyak 10 kg beras setiap bulannya hingga bulan Juni. Kemudian untuk bantuan sosial yang ketiga yang akan lanjut dicairkan pada bulan Mei tahun 2025, ini adalah untuk bantuan PIP atau Program Indonesia Pintar. Perlu dipahami kembali juga pada bulan April kemarin pencairan bantuan PIP itu sudah banyak KPM yang mengecek ada saldo bantuan masuk untuk anak sekolah mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA atau SMK. Khusus bagi KPM yang anak sekolahnya sudah masuk SK nominasi pencairan bantuan PIP di tahun 2025 dan sudah melakukan aktivasi rekening, siap-siap pada bulan Mei pencairan bantuan PIP itu juga masih lanjut dicairkan. Kemudian bantuan sosial yang keempat yang akan dicairkan juga pada bulan Mei tahun 2025. Ini adalah untuk bantuan BPNT sembako tahap kedua alokasi bulan April, Mei, dan Juni total senilai Rp600.000. Pencairan bantuan BPNT tahap kedua di bulan Mei ini juga bulan pencairan bantuan sembako BPNT tahap yang kedua. Biasanya proses pencairannya itu berbarengan dengan pencairan bantuan PKH tahap yang kedua. Kemudian bantuan sosial yang terakhir yang kelima yang juga akan dicairkan pada bulan Mei ini merupakan diprediksi untuk pencairan bantuan BLT dana desa. BLT dana desa itu akan terus disalurkan dengan fokus pada penanganan kemiskinan ekstrim dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah mengalokasikan dana desa untuk program ini yang bertujuan untuk membantu keluarga
kepada penerima manfaat KPM yang memenuhi syarat. Penyaluran dana desa tahun 2025 itu per bulan setiap KPM akan menerima sebesar Rp300.000. Dan untuk pencairan di bulan Mei diprediksi BLT dana desa akan dicairkan khusus di wilayah yang belum cair BLT dana desanya pada bulan kemarin. Semoga ini bermanfaat. Itulah 5 bantuan sosial dari pemerintah yang akan lanjut dicairkan pada bulan Mei tahun 2025. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.